nasihat untuk semuanya. Dalam hubungan suami istri itu hendaknya lebih enak kesepakatan. Jadi jangan sampai ada yang terpaksa di dalam hubungan suami istri. Artinya kesepakatan itu indah. Nah, kesepakatan itu adalah lebih mengarah kepada bagaimana kita menyenangkan pasangan, bukan bagaimana Anda senang sendiri. Jadi, maksud kami itu begini. Ada seorang wanita yang mungkin dia, atau belum lama, atau pengantin baru dan sebagainya, mungkin dia masih belum biasa buka baju depan suaminya. Sehingga mungkin dia di saat suami minta, dia belum mau. Perlu waktu. Maka jangan suami langsung marah dengan yang demikian itu. Biarpun boleh suami istri tidak ada aurat. Memang disunahkan untuk kita pakai selimut, itu ada. Kalaupun tidak, bukan sesuatu yang haram. Tapi maksud kami harus ada kesepakatan. Kalau seorang istri merasa tidak nyaman dan sebagainya, ya ntar dulu ya pada waktunya. Cuman di sisi lain, seorang istri tidak perlulah merepotkan urusan yang demikian itu, karena barangkali adalah itu kesenangan suami, sisi lain. Untuk pandangan dan suami. Ingin melihat seutuhnya istrinya, sah-sah aja yang demikian itu. Jadi makanya maksud kami kesepakatan. Jangan istri egois, misalnya nggak mau warga mati dan seterusnya. Karena suatu ketika ada seorang suami menemukan saya tidak pernah melihat istri saya buka baju waktu saya hubungan. Sementara saya sampai dia mulai marah, nggak perlu marah ya suami. Karena mungkin istrimu adalah rasa malunya sangat tinggi, memang begitu biarpun dengan suami. Masih kadang ada yang semacam itu. Ada yang biasa saja normal di saat harus buka baju. Dan itu tidak masalah kesepakatan. Maksud kami, jangan ada dalam hubungan suami istri ada yang tertekan. Ada yang tertekan. Kemudian, dan hindari kepada siapapun, hindari minder, tidak percaya diri. Yang penting Anda sudah maksimal, selesai. Jangan menganggap suamimu tidak senang kalau melihat aku begini begitu, itu menyiksa. Atau istriku, ada sebagian seorang istri hanya pengen harus begini pokoknya. Jadi pengennya, takut suami yang nggak senang, oh enggak, suamimu sudah menerima apa adamu. Ya sudah. Yang penting seorang istri sudah maksimal di dalam bersih-bersih diri di saat urusan dengan suami, khususnya adalah masalah aroma, itu kan yang paling penting bagi seorang suami. Adalah urusan aroma. Bagi seorang istri juga demikian. Kadang-kadang seorang suami cuek. Kalau berurusan dengan suami istri, dia tidak pernah peduli urusan kebersihan. Itu adalah sangat tidak. Urusan ibadah saja, kalau bau atau kita kotor, enggak, ibadah kan fokusnya kepada Allah. Apalagi hubungan suami istri fokusnya kepada pasangan karena Allah. Maka jangan sampai, mohon maaf, Anda itu cuek. Tidak peduli dengan membersihkan mulut, tidak peduli dengan urusan keringat. Khususnya mohon kaum wanita tidak peduli urusan wilayah-wilayah yang tersembunyi kadang mengeluarkan aroma yang tidak baik. Ini perhatikan nomor satu sebelum ketemu pasangan. Kami himbau kepada kaum pria. Yang paling sering cuek itu pria. Sehingga seenaknya sendiri. Pria itu membersihkan mulut dengan sikat gigi dan seterusnya. Semampunya. Kalau ternyata sudah bersih-bersih masih ada aroma, memang Anda manusia, Anda bukan robot, Anda bukan patung. Tentu kalau tidak ada aromanya manusia, Anda apa? Tentu ada aroma-aroma yang tidak baik, namanya kita manusia seutuhnya. Cuman paling tidak ada semaksimal untuk membersihkan itu. Saya kira kan, saya mengatakan laki-laki yang paling banyak enggak peduli urusan itu. Ternyata banyak laporan kaum pria, enggak Bu ya, perempuan yang luar banyak. Perempuan hanya memperhatikan leher ke atas tok, bersih, bawah ke bawah, ini enggak diperhatikan. Kok gitu? Iya, rupanya tidak satu laki-laki ngadu, banyak laki-laki. Oh, perempuan juga begitu rupanya. Yang dipentingkan ini dok, leher ke atas. Di bawahnya, wallah kalau dibuka, subhanallah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tolong bersih wanita, bersih. Aroma bersih. Saya mau kali kaum pria yang ngadu ke saya, ngadu ke Anda karena suami Anda sangat baik sehingga tidak akan ngomong kepada Anda, takut nyakiti Anda. Tapi ke Buya mau berani mereka ngomong. Karena apa? Demi kebaikan mereka. Buya tolong sampaikan pesan. Waduh pesannya macam-macam. Iya Buya. Subhanallah. Jadi yang dibangun ini tok. Wilayah-wilayah nggak diperhatikan aroma-aroma. Sebab Anda itu manusia. Dalam keadaan berhenti dalam saat Anda mengkeringat. Keringat semula adalah tidak baunya baunya biasa saja. Cuma di saat keringat itu menginap itu akan menjadi aroma yang tidak baik. Khususnya di wilayah-wilayah tertentu. Bukan lagi bukan perempuan, laki perempuan semuanya sama.
Nah, maksud kami itu peduli sisi itu. Kemudian setelah itu, setelah Anda sudah maksimal, Anda bersih, serahkan kepada Allah. Enggak perlu Anda merasa, jangan-jangan suamiku enggak suka, istriku enggak suka, dan sebagainya. Tidak. Yang menjadikan tidak suka adalah rusaknya mata. Karena sering melihat yang haram. Makanya jangan sampai nonton film-film kotor dan sebagainya. Biarpun istrinya cantik menjadi tidak indah lagi. Karena apa? Yang di otaknya adalah yang ada di khayalan, bukan di alam nyata. Seorang istri pun juga demikian, justru nonton film kotor akan rusak. Sehingga suaminya sudah tidak menarik lagi karena yang di otaknya adalah yang ada di khayalannya. Maka itu merusak mental dan merusak keindahan. Nonton film-film kotor, nonton aurat, melihat aurat. Jangan lakukan itu semuanya. Adapun lihat auratnya istri, nah, seorang suami yang rindu melihat istrinya membuka baju, bisa saja dia penyakit. Karena pernah melihat aurat di luar, itu juga nggak benar. Tapi karena ingin menikmati istrinya, sah-sah saja. Tapi gara-gara penasaran, karena pernah melihat, itu nggak dibenarkan. Akhirnya pasti istrinya dijelekkan. Karena yang bagus adalah yang dilihat di gambar-gambar. Naudzubillah. Pada dasarnya, boleh saja hubungan suami istri adalah dengan tidak pakai baju. Hanya ulama mengatakan makruh, bahkan mengatakan makruh sebaiknya makruh ada. Tapi sebagian kalau memang itu ada, lebih menjadikan semangat juga boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Karena suami istri memang tidak ada aurat, itu saja. Ini keindahan. Nah, itu ilmu yang jarang dibahas juga. Akan tapi penting, ada orang cuek bebek. Sampai suatu ketika seorang perempuan itu kalau sudah mau melayani suami terserah nggak, yang penting hanya mengatakan sudah bang, gitu saja. Dia tidak ada semangat untuk seperti itu. Tidak, semuanya yang indah, kebersihan. Wanita yang masih haid, artinya dari haid yang darah masih ada. Di hari haid yang darah masih keluar, bukan di hari haid yang darah terputus. Selagi di hari haid darah masih ada, maka haram bagi wanita untuk mandi wajib. Mandi wajib ya. Kalau sekedar keramas bersih-bersih diri, dan boleh dong. Jangan sampai wanita haid tidak mandi sama sekali. Keramas pun boleh. Biar wangi dong sudah. Jangan sampai aromanya aroma walang sangit. Jadi Anda boleh mandi. Yang enggak boleh adalah dalam keadaan wanita haid kemudian mandi besar. Nawaitu usla, aku niat mandi besar. Karena mandi besar itu ibadah. Sementara Anda dalam keadaan haid, kalau mandi besar berarti main-main ibadah. Sudah tahu hadasnya tidak terangkat, masih mandi besar. Hukumnya haram dan dosa. Kemudian di saat berhenti darah haid, mohon maaf, apakah boleh bersenang-senangan dengan suami? Jangankan kok sudah darah berhenti. Dalam keadaan haid pun bersenang-senang dengan suami boleh. Yang penting jangan dimasukkan ke wilayah itu. Selesai. Anda boleh menyenangkan suami Anda ini. Karena pertanyaannya harus dijawab. Karena ada sebagian wanita yang tidak aktif, inovatif, tidak cerdas. Suaminya sangat sayang kepada dia. Sehingga kalau suaminya melihat dia tentu akan bangkit syahwat dan seterusnya misalnya. Tak taunya sang perempuan haid. Kalau sudah perempuan haid biasanya libur tahajud, libur masakin sarapan, libur semuanya. Padahal, tidak. Malam hari tetap saja dia bangun malam wanita haid. Cuman bedanya tidak pakai sholat, berzikir, berdoa. Dapat keutamaan yang sama. Kemudian melayani suami dengan menyenangkan suami. Karena suamimu mungkin suami yang sangat baik, di luar melihat yang haram, takut dosa, pulang ke rumah ingin melampiaskan syahwat yang halal. Istrinya istri bebel. Saya sampaikan bebel. Sama suami bebel juga ada. Suami nggak peduli urusan istri. Anda sebagai seorang istri cerdas harus aktif, inovatif. Bisa menyenangkan suami. Yang penting jangan masuk wilayah itu. Anda bisa menyenangkan. Yang penting tidak sampai masuk. Terserah Anda menyenangkan dengan kelehaan Anda, dengan tangan, dengan ini bisa saja. Boleh bersenang-senang. Lah kalau yang ditanyakan bersenang-senang yang tidak memasukkan ke wilayah tersebut, sah. Memang di al-madhab kita ada vokal izar harus pakai sarung saja, itu pendapat. Pendapat yang kedua adalah boleh seorang perempuan dalam keadaan haid tidak mengenakan baju sekalipun dengan catatan hati-hati seorang suami harus waspada. Yang penting jangan masuk. Kalau masuk dosa besar. Masuk dosa besar. Masukkan ke wilayah tersebut dosa besar. Baik. Ini kalau sudah dalam keadaan haid sekalipun. Kalau berhenti, mungkin pertanyaan lebih spesifik kali.
Di saat darah berhenti dan memang harusnya sudah mandi besar. Cuman belum mandi besar, apakah boleh? Ini mungkin lebih khusus, kalau hanya bersenang-senang kan boleh dalam keadaan haid sekalipun. Apakah boleh menyerahkan diri kepada suami lalu digauli oleh suami sebelum mandi besar? Dan biasanya pertanyaan ini tidak murni, pasti ada permasalahan. Buya, saya tidak kuat kalau mandi 2 kali. Mandi besar habis itu main lagi, main dengan suami, umuran dengan lo mandi lagi, stres saya, bagaimana? Ini orang kasus tertentu. Apalagi yang hidupnya di daerah Kuningan sana yang paling tinggi, dingin banget. Apanya suaminya main, kamu mandi dulu, habis mandi besar, kemudian hubungan suami istri, mandi lagi. Sudah itu flu. Misalnya seperti apa itu? Jumhur ulama dalam mazhab Syafi'i juga mengatakan bahwa selagi seorang perempuan belum mandi besar, biarpun sudah darah berhenti dan waktunya berhenti, misalnya Anda sudah ngerti ini sudah waktu saya berhenti, cuman saya belum sempat mandi. Suamiku ngajak, bagaimana? Jumhur ulama mengatakan enggak boleh. Karena belum mandi besar. Mandi besar dulu baru nanti bersih berhubungan suami istri. Akan tapi bagi orang-orang tertentu, mohon maaf, yang mungkin dengan terbatasnya air, keadaan kurang sehat, takut air segala macam dan sebagainya. Ini pendapat ulama nggak perlu disembunyikan, tapi harus kita kasih rambu-rambu, tidak boleh seenaknya sendiri. Habis haid langsung hubungan, ya jorok lah, Anda belum bersih-bersih. Akan tapi mungkin ada satu keadaan. Akhirnya sebagian wanita kalau bersentuhan dengan air, Masya Allah, tidak bisa dan sebagainya. Ada pendapat selain dari mazhab Imam Syafi'i seperti Imam Abu Hanifah. Dan di dalam mazhab Syafi'i ada Imam Suyuti. Makanya kami sengaja hadirkan, karena ini pendapat ada. Daripada diambil oleh orang untuk main-main, mending kami jelaskan pendapat Imam Suyuti ini selagi wanita sudah di hari kebiasaan berhenti haid dan memang darah sudah tidak ada, biarpun belum mandi besar, boleh digauli istri. Kami jelaskan, tolong jangan bikin main-main dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu ya mungkin yaitu tadi, istri dalam keadaan nggak bisa banyak kena air, sakit, mungkin mohon maaf sampai perempuan kadang-kadang ngomong sampai rambutku rontok semuanya ini, kadang-kadang harus mandi berkali-kali sehingga bisa menjadikan kesan berhubungan suami istri jadi beban, jadi merepotkan. Ini pendapat, akan tapi tetap kami himbau, jumhur ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan jangan, mandi dulu dong yang bersih, ya, wangi, aroma rambutnya wangi, Masya Allah. Cuman nanti biarpun dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau dalam mazhab Abu Hanifah itu harus, mohon maaf, dibersihkan, dibersihkan wilayah tersebut. Paling rendahnya dibersihkan. Niat membersihkan wilayah tersebut untuk hubungan suami istri. Niat membersihkan wilayah tersebut untuk hubungan suami istri. Tapi ini adalah pendapat yang lemah, tapi kami hadirkan untuk solusi dalam keadaan-keadaan tertentu. Sebab manusia bermacam-macam keadaannya. Bukan seperti Anda yang Masya Allah, waktu luang, sehat, seger buger, ada air panas di rumahnya dan sebagainya. Ya, kalau orang sudah dikasih rezeki begitu masih main-main ngambil pendapat lemah ini, minta sakit nih kayaknya orangnya. Minta ini. Ini kemudahan kami berikan memang untuk kemudahan bagi orang yang menginginkan kemudahan. Bukan main-main. Makanya dalam fikih ini ada irama. Kuncinya adalah taqwa Allah. Sehingga pendapat seperti apapun kalau dihadirkan, kata guru mulia kami adalah keluarkan dari kepentingan pribadimu. Seorang ustaz menyampaikan fatwa boleh memilih pendapat ini, yang penting jangan untuk kepentingan pribadi. Tapi untuk kemaslahan nanti akan ketemu sebuah kebenaran. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.